telah dipertemukan dengan pasangan hidupnya dan bahkan telah diberikan anak-anak yang diharapkan insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang menjadi kebanggaan kita dunia dan juga ketika kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, dimuliakan juga karena sukses dalam mendidik anak-anak kita dan ketika anak kita ada memberikan syafaat kepada ya kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah dambaan dan harapan setiap insan. Apatah lagi yang telah memasuki gerbang pernikahan. Karena ketika lembaran kita pernikahan telah digelar, sejuta impian dan harapan tertambat kuat di benak pasangan suami istri. Bagaimana ketenangan jiwa dan kebahagiaan cinta, itulah yang akan menghiasi lembaran-lembaran kitab pernikahan mereka. Namun faktanya, tak semua mahligai rumah tangga bisa berlayar sesuai dengan rencana. Sapuan ombak dan terjangan badai kerap membuat bahtera cinta itu mengalami goncangan yang kuat dan tidak jarang di antaranya berakhir dengan karam. Faktanya hari ini di balik biduk rumah tangga banyak air mata yang tumpah, hati tersayat, batin tersiksa, serta jiwa yang merana karena tersakiti oleh fakta. Kegagalan dalam mendesain rumah tangga yang harmonis kerap menghadirkan kesedihan, kepedihan, dan kepiluan dalam benak ya pasangan suami istri. Mungkin banyak di antara pasangan suami istri hari ini dia serumah tapi tak sejiwa. Dia tinggal bersama tapi tak hidup bersama. Ada dua insan yang mereka boleh jadi duduk berdampingan akan tetapi mereka pikiran dan hati mereka berada pada tempat yang lain. Olehnya itu perlu para abah dan umat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ilmu yang penting untuk kita ketahui dan pelajari adalah berkenaan tentang persoalan penguatan keluarga. Apatah lagi pada zaman sekarang begitu banyak ya upaya-upaya yang masif dan terstruktur untuk bagaimana menghancurkan peradaban Islam yang salah satunya adalah menghancurkan institusi paling penting yaitu disebut dengan usrah atau keluarga yang merupakan madrasah pertama tempat ya bernaungnya sebuah keluarga yang kemajuan dari peradaban satu kaum sangat ditentukan dengan elemen yang ada pada keluarga tersebut, laki yang bertakwa, istri yang solehah, dan anak-anak yang tangguh. Maka ada sejumlah hal yang perlu untuk kita ketahui, tapi ada hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ya pahami di dalam prinsip-prinsip dalam berumah tangga, meskipun saya sampaikan kepada para abah dan umat sekalian, ini hanya sekedar gambaran umum saja, peta secara umum, tetapi masalah ini perlu digali secara mendalam. Kita kadang kalau sholat, dibilang tegakkan sholat tidak cukup. Ayat kita tahu diperintahkan tegakkan sholat. Tapi bagaimana? Kita mengkaji tentang bagaimana iqamatus sholat, bagaimana menegakkan sholat itu. Ketika masuk bulan suci Ramadan, bahkan digelar sampai daurah, dikenal penataran bagaimana kita berpuasa ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya sedikit sekali orang belajar tentang kehidupan rumah tangga. Padahal fitrahnya manusia ingin menikah. Ada fase tertentu seorang laki-laki tidak betah ketika dia hidup sendiri. Wanita merasakan kegalauan ketika dia berada dalam kondisi atau status jomblo, ingin sekali menikah. Tapi yang menjadi problem, mereka hanya ingin menikah, bermimpi untuk menikah, tetapi tidak memiliki wawasan yang cukup, gambaran yang jelas tentang bagaimana seni membina mahligai rumah tangga agar bunga keharmonisan senantiasa merekah dan menyerbakan wanginya dalam taman hati pasangan suami istri. Nah, yang perlu kita angkat pertama, kita pasangan suami istri itu harus memiliki pemahaman tentang visi besar di dalam berkeluarga. Maka visi pertama adalah sehidup sesurga. Di dalam Islam, kita akan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga ketika semuanya saleh, ya suami, istri, anak-anak saleh, maka mereka akan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, ya, di antaranya surah Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai ayat ke-24 digambarkan di situ ketika para malaikat menyambut atau memberikan sambutan hangat
ya kepada suami, istri, anak-anaknya ketika mereka barengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat karena keberhasilan kalian, kesuksesan kalian masuk bareng di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua berkat kesabaran kalian. Bima sabartum, berkat kesabaran yang telah kalian lakoni dalam kehidupan dunia. Jadi yang pertama, sehidup sesurga. Yang kedua, harmonis dan bahagia. Maka sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, sebuah ayat yang sangat viral. Kita berharap dalam sebuah keluarga lelaki bertakwa, istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata, artinya sumber kebahagiaan, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan. Ternyata itu akan terwujud di dunia, terwujud di dunia. Ketika Hasan Al-Basri belum ditanya, apakah yang disebut dalam ayat ini suami yang bertakwa, pemimpin bagi orang yang bertakwa, istri dan anak yang memberikan ketenangan, yang menyejukkan, menyenangkan, itu nanti di akhirat? Maka Hasan Al-Basri mengatakan bal huwa fid dunia. Tidak, itu dia terjadi juga di dalam kehidupan dunia ketika istri dan anak beliau, kata beliau, ayu syai' alladzu min ainil mu'min min an yara zaujatah wa walada fi taatillah. Ketika istrinya, anak-anaknya, ya keluarganya, mereka berada dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Dawas atqi abrar, ketika keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang saleh. Secara umum bahwasanya visi berkeluarga, sehidup dan harmonis dan bahagia. Nah, untuk mewujudkan dua visi tersebut, maka mesti ada yang namanya langkah. Nah, next ada langkah yang kita ketahui, karena keharmonisan itu perlu untuk diperjuangkan. Karena keharmonisan itu akan menjadi pembangkit energi, memberikan lecutan semangat bagi suami dan istri untuk bagaimana bisa melaksanakan hak pasangannya, melaksanakan tugasnya, tugas dunia dan juga selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk menjalankan ibadah, menuntut ilmu, menunaikan amanah yang datang dari Allah Subhanahu. Artinya dia akan lebih mudah di dalam bekerja dan juga dalam beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Istri akan Wanita akan lebih nyaman ketika mendidik anak-anaknya, ketika suami lebih fokus, lebih tenang ketika dia bekerja karena dia itu ada yang menjaga anak-anaknya. Kemudian suami juga dia merasakan ketenangan ya dalam kehidupan rumah tangganya, kebahagiaan, fokus dalam, tidak fokus karena problem rumah tangga. Banyak orang tidak bisa fokus bekerja karena problem rumah tangga. Maka ingat bahwasanya perjuangan itu tidak berhenti sampai kita menikah, tetapi juga perjuangan itu lebih panjang dan lebih besar setelah kita berkeluarga, setelah doa-doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar sebelum menikah perlu perjuangan, karena cinta dalam bingkai pernikahan membutuhkan doa, ikhtiar dan perjuangan agar pelaminan bukan sebatas lamunan. Tetapi tidak cukup. Perjuangan sesungguhnya ketika kita telah masuk di dalam institusi ya pernikahan. Masyaallah muslimin yang duka subhanahu wa ta'ala. Hal yang lain yang perlu kita pahami bagi pasangan ya suami istri, kalau dia ingin rumah tangganya berberkah, maka mulailah dengan banyak mensyukuri nikmat pernikahan tersebut. Mensyukuri nikmat pernikahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah berikan kepada saya pasangan hidup. Dan enaknya dulu ketika menjomblo, ketika hanya sendiri, suka di apa, disindir-sindir ya oleh teman ya. Ketika mau ngobrol terkadang tidak nyaman ya. Terkadang merasakan kesepian di tengah keramaian dan keramaian di tengah kesepian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan dengan tulang rusuk ya, mitra hidup ya, pelabuhan jiwa. Maka banyak bersyukur, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan ya, tambahkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam berkeluarga, artinya kesalehan dalam sebuah keluarga dan juga kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Maka siapa yang memulai rumah tangganya dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hari-harinya ke depan insya Allah akan terasa lebih indah dan bermakna, dan dia memiliki kekuatan untuk melewati berbagai macam tantangan dan ujian di dalam
yang membina mahligai rumah tangga. Ingat pasangan kita inilah yang kita minta doa kita selama ini. Ya banyak di antara kita malah bertemu dengan orang-orang Jawa. Apa tuh Jawa? Jawaban atas doa yang kau panjatkan selama ini dan jawaban atas lelahnya pencarian dan resahnya penantian. Hal yang lainnya, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang konsep ya, so kita lihat bagaimana tips-tipsnya. Ini konsep banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri ya pernikahanmu. Next. Hal yang lainnya perlu pasangan suami istri memahami esensi pernikahan. Memahami esensi pernikahan. Karena pernikahan ini masalah besar. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan mitsaqun ghalidhan. Dia bukan akad biasa, ikatan biasa, tetapi ikatan yang begitu kuat. Yang Allah tidak menggunakan istilah mitsaq dalam Al-Quran kecuali 3 kali saja. Ketika mengambil perjanjian dari Bani Israel dan mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Ketika Allah mengambil perjanjian para nabi dan para nabi mereka memenuhi dari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, janji suci antara pasangan suami istri yang mengikrarkan ya pernikahan tersebut ya sebagai amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah tujuannya sangat banyak ya. Manfaat dari pernikahan begitu besar ya. Kita menikah ini kalau mau dikata pernikahan ini akan menjadi ladang pahala dan ekspresi cinta kasih. Ketika kita menikah nikmatnya besar. Ternyata begitu banyak peluang emas, kesempatan berharga untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat pintu pernikahan. Dan pernikahan juga menjadi satu-satunya jalan untuk mengekspresikan cinta kasih dan menyalurkan hasrat fitrah dengan cara benar, legal, dan terhormat. Maka ketika kita niatkan sebagai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita eksekusi ya bakat cinta kita dalam rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat-manfaat besar yang lainnya. Jadi kita tahu ya bahwa saya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan lam yura lil mutahabaini mithlun nikah. Tidak ada ekspresi cinta yang paling tulus antara dua insan yang saling mencinta kecuali lewat pernikahan. Jadi kalau ada keharmonisan, bukan dalam tanda petik apa ada yang romantis-romantis, ya mesra-mesra di luar ikatan pernikahan, maka itu adalah orang Makassar bilang itu adalah keharmonisan talekang. Nah, itu talekang saja ya. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena kalau orang ingin membuktikan bahwa dia seorang lelaki yang hebat, maka buktikannya lewat pernikahan. Karena lelaki yang berharga atau kalau mau diibaratkan dengan bahasa yang lainnya, bahwa lelaki yang berprestasi yang menorehkan prestasi di dalam kehidupannya dalam urusan cinta adalah ketika ia berhasil meyakinkan seorang wanita untuk menerima proposal cintanya, artinya berani mencintai, berani menikahi, itu lagi sejati. Dan ketika ditakdirkan menikah, maka dia akan menjadi laki yang sukses, bertahta di atas singgasana hati istrinya, artinya mampu merengkuh cintanya. Dan yang ketiga, dia sukses untuk menggandeng tangan istrinya hingga bersama berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan yang berkah insya Allah akan membuat ya pasangan suami istri akan terjaga kesuciannya dan juga bisa melahirkan generasi yang baik. Karena kapan orang tua harmonis, dia menjadi pondasi dasar akan lahirnya generasi Rabbani, generasi yang Qurani, generasi yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik. Maka ketika kita menikah, bahkan sebagian menikah dengan usia yang cukup muda, ya tapi ketika niatnya adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana dia tidak terjatuh pada perkara yang terlarang, maka inilah orang yang memahami tentang esensi pernikahan. Karena ingat menikah muda bukanlah tentang terburu-buru, tapi keinginan menjaga diri sebelum terlambat. Karena ketika cinta telah halal, setiap tatapan kasih adalah ibadah dan setiap sentuhan hangat bernilai pahala. Masyaallah muslimin ya yang dibilang subhanahu wa ta'ala. Hal yang lain yang perlu kita pahami di dalam berkeluarga, yang perlu kita ketahui di dalam berkeluarga, belakang nih.
Hal yang perlu kita pahami di dalam berkeluarga, ya bahwasanya kita itu harus berupaya untuk menerima pasangan kita, ya termasuk kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Karena ketika kita mampu ya menerima kekurangan pasangan kita, maka disitulah kita akan bisa menyikapi dengan cara yang lebih baik. Maka tidak perlu juga kita untuk memberikan ekspektasi yang berlebihan karena berapa hal ya. Yang pertama, jodoh itu adalah takdir. Dia adalah amanah dan bukan yang terbaik. Karena tidak semua orang beruntung bisa menikah dengan sosok pujaannya atau karakter dambaannya. Tapi setiap orang akan beruntung saat menjadikan orang yang menikah dengannya sebagai cinta sejatinya. Jadi jodoh itu adalah amanah dan bukan yang terbaik. Makanya kalau pertama, kadang sebagian mengatakan kepada istrinya ya, ya mungkin saya bukanlah sosok yang paling adinda harapkan hadir dalam kehidupan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah tanggung jawab di atas pundakku untuk menjaga hatimu. Karena menjaga hatimu adalah amanah dan setiap amanah harus diperjuangkan. Segala sesuatu yang telah dimulai dengan kata saya terima nikahnya, maka pantang berakhir di tengah jalan. Karena kita akan dapatkan ya pasangan kita ini atau banyak orang menikah itu pasangannya bukan pilihan pertama, bukan yang paling ideal. Kalau ditanya apa kriteria suami ideal, apa kriteria istri ideal, dia akan sebutkan beragam hal dari sisi karakternya, dari sisi fisiknya, dan lain sebagainya. Karena memang tidak semua orang bisa diberikan nikmat ya bertemu dengan orang yang paling dia inginkan. Maka yang paling penting bagaimana kita menyikapi jodoh dengan cara yang terbaik karena nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna ya. Coba bayangkan banyak juga orang dia menikah dengan sosok pujaannya, dengan lelaki yang paling dia idamkan. Kan banyak orang menikah itu pacaran kan? Dia nikah dengan siapa? Dia nikah dengan wanita yang paling dia incar selama ini. Bahkan dulu zaman dulu tanpa pacaran juga banyak orang yang dia menargetkan menikah dengan seorang wanita yang dianggap ini wanita yang paling saya inginkan. Semua kriteria 13 kriteria istri yang paling dia inginkan ada pada wanita tersebut. Tetapi tetap saja nobody perfect. Tidak ada yang sempurna karena dunia tak sempurna dan kau tak sempurna. Ya, karena cinta dalam bingkai pernikahan bukanlah seperti yang digambarkan dalam beberapa buku cerita dan novel, yang alur kisahnya selalu dipintal dengan rajutan khayalan dan halusinasi, menampilkan sosok yang serba perfect, sempurna, bak nabi dan malaikat, sehingga ketika seorang istri atau suami mendapatkan pada pasangannya bongkahan-bongkahan kelemahan dan kekurangan, ia menganggap pernikahannya telah gagal dan impiannya sudah sirna terhampas oleh pahitnya karang realita. Maka banyak wanita itu sebenarnya ketika ketemu suami sebenarnya dia tidak punya masalah yang terlalu besar ya. Cuma dia punya ekspektasi yang berlebihan. Ini ikhwah umpamanya, ini akhwat ketemu sama akhwat yang pakai cadar contohnya ya, ketemu ikhwah yang begini modelnya. Tetapi ketika menikah, kenapa tidak seperti yang saya inginkan? Kenapa dia tidak sehebat yang saya duga? Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari manakah datangnya kecewa? Dari dia yang selama ini kamu anggap istimewa. Tapi konsepnya tidak seperti itu. Ya, artinya eh, tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, karena pasti ada kelemahan dan juga kekurangan dari pasangan kita. Maka ketika seseorang itu ya dia memiliki mindset berpikir yang baik, bahwasanya memang tak ada yang sempurna, tapi kita berupaya untuk sama-sama menguatkan agar bisa menjadi yang lebih baik. Karena menikah itu tujuannya bukan melemahkan, tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan, untuk saling menasihati dan agar masing-masing bisa semakin upgrade ya, kolaborasi yang indah antara suami dan istri akan bisa menghadirkan begitu banyak kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan. Jadi jangan pernah pikir, ya kau tak sempurna. Kan memang tidak ada yang sempurna ya. Cuma ada yang terus terang, ada yang tidak terus terang kan? Ya, ada perempuan suamiku begini-begini. Coba coba tuh tanya suami kita itu. Ya bagaimana kalau komentarnya terhadap istrinya? Tapi yang penting bagaimana kita menyikapi dengan cara yang sempurna. Istri masih bermasalah, disitulah kesempatan untuk dakwah. Bagaimana mudah-mudahan dengan sentuhan suami bisa membuat istrinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wanita, ya. Ada mungkin suaminya biasa-biasa
saja ya, takdirnya biasa-biasa dia ketemu ya laki-laki atau dulu belum tahu bagaimana cara menentukan suami yang lebih baik. Tapi karena sudah menikah, maka dia punya amanah, punya tanggung jawab bagaimana membantu suami untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau sudah berkeluarga, maka dialah pasangan kita dan dialah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah tidak akan tanya kenapa kau pilih yang level cantiknya begini. Nggak ditanya kenapa kamu tidak pilih yang rekeningnya saldonya sekian, tidak. Tetapi ketika sudah dipertemukan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya berusaha untuk bagaimana menguatkan pasanganku, ya membantunya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah-amanah yang lainnya. Hal yang lainnya, pasangan suami istri harus siap mental, ya. Dia tadi tahu bahwa pasangan tidak sempurna. Kemudian meskipun pasangannya sempurna, ya, maksudnya pasangan yang paling ideal awalnya menurut ilmu yang diketahui, menurut informasi yang masuk atau menurut perasaannya. Nah, ketika dia berkeluarga, ternyata rumah tangga itu ujiannya besar. Apalagi pada zaman sekarang. Tantangannya begitu besar untuk bagaimana menggoncang keluarga. Secara umum ada dua. Yang pertama gangguan pihak luar, ya, dari eksternal, dari gangguan eksternal. Eh, di antaranya itu misi jahat setan adalah hancurkan keluarga. Maka setan itu akan mengerahkan kekuatannya, mengerahkan bala tentaranya untuk menghancurkan keluarga. Maka dia menjadi mega proyek loh. Dalam hadis muslim kan disebutkan tentang bagaimana kalau saya bahasakan terkadang iblis award. Bagaimana penghargaan besar yang diberikan iblis kepada setan-setan yang berprestasi. Jadi ketika semacam evaluasi, setan-setan menyampaikan hasil kinerjanya. Ternyata ada hal-hal yang nampaknya itu dosa cukup besar, ternyata dianggap biasa dalam dunia persetanan ya, dianggap biasa. Sampai akhirnya ada satu ditanya apa yang telah kau lakukan hari ini. Ia mengatakan ma taraktu illa qad faraqtu bainahu wa baina imrati. Saya tidak tinggalkan fulan melainkan saya telah hancurkan rumah tangganya. Saya telah cerai beraikan antara dirinya dan istrinya. Kemudian kinerjanya tersebut mendapatkan kalau bahasa kita diberikan penghargaan, ya dianggap baik, diberikan penghargaan dalam bentuk diletakkan mahkota di atas kepala setan tersebut. Setan yang berhasil menghancurkan keluarga. Maka terkadang setan itu berusaha untuk menyulut api pertengkaran di antara pasangan suami istri dengan hal-hal yang sangat sepele. Itulah pentingnya nanti kekuatan spiritual ya untuk mencegah daripada gangguan setan. Dalam hal yang sepele, setan akan mencari celah, mencari cara untuk hancurkan keluarga dengan pintu-pintu yang sangat banyak. Maka kadang hal-hal yang remeh berujung dengan keretakan dan bahkan runtuhnya pasangan suami istri. Yang kedua, ada juga karena gangguan dari pihak luar. Dalam arti orang ketiga, keempat, lima, enam, tujuh dan selanjutnya. Dan ini banyak, banyak. Eh, ada gangguan dari orang terdekat. Mungkin niatnya baik tapi caranya keliru atau efeknya buruk. Ya, dari orang tua, dari pihak mertua, dari kerabat, dari orang-orang yang dianggap itu besti, ya teman dekatnya kan banyak juga besti itu merusak ya. Pikirannya positif ya. Saya tidak ingin saya punya teman terzolimi ya. Tega-teganya suami tak kasih kita seperti itu. Tapi dia datang bukan untuk menyelamatkan rumah tangga, bukan datang untuk memberikan solusi, tetapi justru karena rasa cintanya kepada temannya diekspresikan hanya dengan marah-marah, diekspresikan dengan justru memprovokasi dan tidak memberikan jalan keluar terhadap pasangan suami istri. Ini ada yang seperti itu. Ya, ini yang niatnya baik, apatah lagi kalau niatnya memang dari awal buruk ya, dia dengki, dia iri, ya, atau mungkin dari pengaruh mantan ya, yang tersakiti ya, dan macam-macam. Bahkan zaman sekarang juga karena bahasa kita keras kehidupan, dan juga disampaikan tentang bagaimana sikap hedonisme atau materialistis itu begitu menjadi-jadi pada zaman sekarang. Ya, ada di sana juga para pelaku perusak-perusak rumah tangga itu juga yang pelakunya banyakkan ibu-ibu. Ada ibu PNS, pagosip nomor satu, pacala nomor satu ya. Suami orang digosipi, dicela. Bahkan ibu-ibu terkadang dia mendengarkan justru suaminya itu ketika dia salah curhat.
justru jelek-jelekan sama tetangganya. Dia dengarkan dijelek-jelekan sama teman-temannya yang sementara belanja sayur. Coba, karena kesalahannya membuka aib rumah tangga. Kemudian hal yang lainnya ada juga dilakukan sama ibu-ibu yang mereka berkecimpung di dunia ilmu falak. Apa itu falak? Ada yang ketik jawaban situ? Hmm? Ya, para pelakunya hari ini bahkan dalam tanda petik ada training-trainingnya. Dilakukan oleh banyak ibu-ibu yang berkecimpung di dunia ilmu falak, falakor. Nah, dan itu ada trainingnya, tanda petik ada di kantor-kantor karena mereka mengatakan lelaki mapan lebih utama daripada lelaki tampan. Karena setelah menikah nanti istri lebih butuh biaya daripada gaya, ya kan? Apalagi lagi ini kan sebagian sebagian orang itu nanti ketampanannya dan kemapanannya itu nanti setelah menikah. Bagaimana Mas Iqbal ya? Ada yang seperti itu kan? Jadi ada kalau ketika teman-teman seperti Masya Allah fotonya sekarang, dulu ketika foto di kampus deh ya, ya kurus-kurus, ya kayak kurang gizi, ya kan? Kemudian juga ya macam-macam. Tapi sekarang auranya kelihatan ya, ketampanannya, kemafanannya, wibawanya. Ya sudah pakai pakaian kantor ya, pakaian kantor. Kemudian pola komunikasinya, kecerdasan dalam berkomunikasi ya, pola pikirnya karena sudah pandai baik masalah spiritual atau masalah masalah tijarah, bisnis kan banyak berkembang setelah setelah pernikahan dan banyak kantor-kantor tidak ingin yang modal dari nol. Dia ingin lelaki yang sudah mapan, ingin lelaki yang sudah mapan. Tapi saya tidak ingin juga ya ada yang menyaingiku. Akhirnya dia berupaya untuk membuat lelaki digoda, dirayu dan sebagainya sehingga meninggalkan keluarga dan juga sebaliknya. Karena ingat, will sama pill itu pasti ada. Will, wanita idaman lain, pria idaman lain. Itu hal yang normal. Itu hal yang normal. Tetapi yang persoalannya ketika ketertarikan itu diikuti dengan sikap-sikap yang berusaha untuk menghancurkan keluarga. Kalau tertarik, Mas Iqbal bisa nggak tertarik sama perempuan? Tertarik. Nabi saja yang sudah 9 istrinya, ketika turun ayat yang sebagai penafsiran tidak boleh ditambah lagi, walau aja bakal husnun, meskipun nanti di sana ada perempuan yang menarik hatimu. Banyak ibu-ibu tertarik ada fulan orangnya tampan ya, orangnya pintar, orangnya cerdas, orangnya soleh. Ya, itu hal yang normal. Tetapi ketika dia berpikir saya ini punya amanah, saya punya saya punya tanggung jawab sebagai seorang istri dan saya dilarang untuk melakukan hal yang terlarang di dalam dalam agama. Maka kita dapatkan banyak pelaku itu juga dari kalangan ibu-ibu pelakor itu. Ya, banyak sekali modelnya. Tetapi persoalan sisi lainnya istri juga tidak tahu bagaimana menjaga. Iya, tes satu dua. Putus suaranya Ustadz ya? Bagaimana yang lain? Kedengaran? Ya, Afwan, Abawa umat sekalian, sepertinya ada gangguan teknis di sana ya. Beliau di Makassar sepertinya. Ya, kita tunggu. Ya, baik, Afwan, Abawa umat sekalian, sekilas info bahwa beliau, Masya Allah, salah satu dosen aktif ya di... Oh, ini beliau telepon sebentar. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, ternyata di studio mati lampu ya. Bisa ditunggu 3 sampai 5 menit ya, mungkin untuk menyalakan genset.
Ya, baik, bahwa umat sekalian, ini ada masalah teknis ya. Ya, semoga tidak mengurangi semangat kita. Ya, jadi beliau salah satu dosen di IAI Stiba Makassar. Ya, jadi Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, yang dahulunya berstatus sekolah tinggi, sekarang sudah mendapatkan predikat yang terbaru, yaitu Institut Agama Islam Stiba Makassar. Ya, Alhamdulillah, sebagian guru di SD Wahda merupakan alumni dari Stiba dan tentunya pernah bertemu dengan beliau ya sebagai dosen, termasuk kami pribadi ya. Saat itu masih bujang ya. Ya, masih kuliah ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali setelah berapa tahun yang lalu tidak bertemu gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah beliau bersedia untuk menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan beliau juga memiliki sebuah komunitas ya yang disebut dengan Sakinah Community. Beliau sebagai foundernya, beliau yang mendirikan komunitas tersebut ya Alhamdulillah menjadi yang apa eh, sering ya untuk membawakan materi tentang parenting. Nah, sepertinya beliau sudah bergabung. Ya, Alhamdulillah beliau sudah bergabung. Kita kembali ke Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, sudah bisa dimulai Ustadz. Video sama suaranya belum masuk. Ya, sudah Mas ya? Oh ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sampaikan bahwasanya di dalam berkeluarga kita akan mengalami berbagai macam ujian-ujian, terkadang terjangan badai karena ujian itu datang dan juga internal. Oleh itu pasangan suami istri memang harus memiliki daya tahan yang kuat. Ya, pasangan suami istri memang harus berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki ketahanan keluarga yang begitu kuat karena yang namanya ujian, tantangan itu akan senantiasa ya datang. Maka yang paling penting ya setelah itu bagaimana pasangan suami istri bisa menguatkan ya kehidupan rumah tangganya dengan beberapa hal. Secara umum ada dua hal yang menjadi kunci sukses di dalam membina mahligai rumah tangga. Next, ya, bisa menjadi kunci sukses di dalam membina ya mahligai rumah tangga, yaitu perpaduan antara husnul ibadah dan husnul isyrah. Bagaimana memadukan antara kekuatan spiritual, energi spiritual, dan kedua energi cinta dalam arti memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Jadi husnul ibadah dan husnul isyrah. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping beliau kuat mengajak keluarganya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi lainnya juga beliau memperlakukan pasangan dengan cara yang penuh dengan kelemah lembutan, ya cinta kasih dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan bahwasanya rumah tangga itu akan harmonis, kuncinya dua. Yang pertama, kekuatan takwa dan yang kedua, perlakuan yang baik kepada ya pasangan. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana menghidupkan rumah tangga dan ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mempelajari tentang ilmu agama, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri para nabi untuk bagaimana mengingat tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan, yang biasa dibacakan di rumah-rumah kalian, dan juga mengingat tentang petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah itu adalah markas ibadah. Rumah itu dijaga dengan banyak ibadah. Maka sampaikan Nabi, bagaimana Nabi SAW menganggap bedakan antara rumah sama kuburan. Ya, karena kuburan itu secara umum bukan tempat untuk ibadah khusus. Adapun untuk rumah, dia dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Matal bait alladzi la yadkhulu fi
Mathalul bait alladzi la yudhkaru fihi kamathali الذي لا يذكر فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبait alladzi la yudhkaru fih kamatsalil hayy wal mayit. Jadi perumpamaan antara rumah yang dalamnya ada zikir, rumah yang di dalamnya tidak ada zikir, bagaikan antara yang hidup dan yang mati. Secara umum ada energi spiritual dan juga ada energi cinta. Bagaimana bentuknya Ustaz ya? Bagaimana bentuknya? Maka bentuknya ini dengan menjauhi, dengan dekat kepada Allah dan menjauhi dosa. Karena cinta rumah tangga banyak yang retak karena dosa. Karena ketaatan mendatangkan keberkahan dan dosa akan mendatangkan dan mengundang malapetaka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, mata wada isnani fillah thumma furriqa bainahuma illa bidanbin yuhdithuhu ahadukuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, bahkan asalnya awalnya karena Allah, aku mencintaimu karena Allah, aku menikahimu di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelahnya mereka terjebak dengan fitnah, mereka tergoda sehingga terjatuh pada dosa. Tidaklah dua insan yang saling mencintai karena Allah, kemudian fayufarraq bainahuma, kemudian mereka berpisah, bercerai-berai, banyak masalah, illa bidzanbin yuhditsu ahaduhuma, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ya, entah dosa sihir, ya kesyirikan kepada Allah, makan riba dan lain sebagainya. Mungkin suami baik sama istrinya, istri baik kepada suaminya, akan tetapi karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, suami di luar melakukan halal, tindakan yang diharamkan, ya dia korupsi, dia makan harta orang dengan cara yang batil. Kemudian istri juga di rumah, ya rumah yang harusnya dijaga dengan ibadah, membersihkan rumah dari kemaksiatan, ya sebelum membersihkannya daripada sampah-sampah yang bersifat fisik, ternyata rumahnya dikotori dengan mengundang ibu-ibu joget di rumah, ya kan? Ya, rumah itu jadi markas setan, ya, markas, ya, pusat, bukan pusat ibadah tapi pusat kemaksiatan. Di rumahnya ibu-ibu cuma nonton saja kerjanya, dan tontonannya bukan tontonan yang baik, tontonan-tontonan yang buruk, tontonan yang jahat, bahkan bersama dengan anak-anaknya. Ya, nah, ibu-ibu ingin eksis tapi dengan cara-cara eksploitasi tubuhnya dan lain sebagainya. Makanya akan menyebabkan terjadinya ya keretakan dan bahkan berakhir dengan kehancuran. Eh, yang kedua, maka di sini perlu untuk ya, makanya kenapa Islam perlu laki bertakwa yang berkolaborasi dengan wanita yang soleh. Karena wanita yang paling beruntung adalah yang hidup bersama dengan seorang imam sejati yang ketika melihat kedua bola matanya, jiwa menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Ya, lelaki yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya, kuat agamanya dan baik akhlaknya, yang ditopang oleh mitra yang hebat, yaitu istri yang soleha, yang secara pribadi dia religius, dia bisa menjadi mitra yang baik sebagai istri dan menjadi pencetak generasi Robbani. Next Ustadz, ya. Maka kita percepat lagi ya, ya. Jadi intinya perpaduan antara berikutnya, perpaduan antara suami yang bertakwa dan juga istri yang saleh. Maka bahkan dalam hadis kan bagaimana Nabi merekomendasikan laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, dan merekomendasikan istri yang soleh akan menjadi sebaik-baiknya ya perhiasan. Kita mulai mendalami sedikit ya, saya Ustaz tampilkan. Maka kunci pernikahan sukses ya bukan ikonnya, bukan love, bukan juga materi, tapi dia berbentuk segitiga. Ada pria, ada wanita yang saling mengikat cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mencinta sekedar nafsu, dia akan tenggelam dalam syahwat belaka. Tapi barang siapa mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Maka perlu ya pendekatan dari sisi spiritual, dan kedua perlakuan yang baik kepada pasangannya. Nah, kedua, yang pertama ini perlu baik istighfar ya. Karena man lazim istighfar, barang siapa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dikin faraja, kesempitan ada kelapangan, kesulitan akan ada kemudahan, dan bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia disangka-sangkanya. Maka perlu sini ya, jaga rumah tangga, rawat rumah tangga tak dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada zikir, ada salat malam ya, bersyukur kepada Allah, melantunkan ayat suci Al-Qur'an, ya beristighfar atau menuntut ilmu syar'i. Ini yang perlu kita jaga. Hadirkan malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dengan ibadah, dan usir setan
ya dengan cara menghindari daripada perbuatan dosa atau menghadirkan sesuatu yang menghalangi masuknya malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk spiritual ya, ini materi khusus nanti tentang bagaimana pasangan suami istri menguatkan ibadah di dalam rumah tangganya sebagai asal dari keberkahan. Yang kedua, tadi adalah husnul isyrah, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, terserah apakah sudah cinta atau belum. Karena yang dituntut itu bukan cinta, mesti cinta menjadi dorongan kuat untuk berbuat baik kepada pasangan. Tapi yang Allah wajibkan adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Surah An-Nisa ayat ke-19. Perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang baik. Yang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fala ulfata baina ruhaini a'zamu mimma baina zaujain. Tidak ada hati antara dua ruh yang paling kuat melebihi ikatan yang terjadi antara pasangan ya suami istri dengan cara lemah lembut. Yang kata para ulama kita bentuknya tiga. Mungkin ada ya, istilah ya. Ada tiga. Yang pertama bentuknya adalah at-takrim, menghargai pasangan. Yang kedua adalah mencurahkan, mengekspresikan cinta kasih. Dan yang ketiga adalah adaul hukuk. Ya, bagaimana memenuhi hak pasangan dengan cara yang baik. Karena interaksinya harus seperti itu. Interaksinya dibangun dari tiga prinsip. Kalau disederhanakan, kata Syekh Al-Utsaimin, li'anna alaqatul rajul ma'a alaqatun khassah fayam bagian takuna mabniyatan 'ala mahabbati wal ulfa wal bu'd anil fahsya' al qauliyah wal fi'liyah. Intinya rumah tangga itu, suami istri itu hubungan spesial. Karena dia spesial, maka mesti dibangun di atas dasar cinta kasih, pertautan hati, dan jauh daripada ucapan dan juga perbuatan yang keji. Intinya berbuat baik kepada pasangan. Hari ini kita dapatkan banyak di antara suami yang begitu baik kepada istri orang, tapi tidak kepada istri sendiri. Banyak kita dapatkan laki-laki ya, para suami dikenal dengan ketampanannya, dikenal dengan kemapanannya, dikenal dengan baiknya ya, good looking, good rekening karena sering tangkis, kalau orang Makassar bilang good attitude ya karena ramah kepada banyak orang di hadapan teman-teman di kantornya, relasinya, tutur katanya lembut selembut sutera, senyumannya manis semanis madu, bahkan ketampanannya seindah senja, tapi tak disangka kepada istrinya bisa membuat luka sedalam samudra. Padahal boleh jadi istrinya telah berulang kali memberikan maaf setinggi angkasa. Banyak ibu-ibu kalau bicara sama bosnya, siapa, siapa. Saya pernah masuk di tempat perkantoran ya, mengisi kajian di kantor, sambil menunggu buka puasa bersama. Ada bosnya masuk, luar biasa. Bosnya itu mendapatkan penghargaan semuanya. Datang kayak film apa tuh? Film-film ada bilang tuh kayak film-film Korea-Korea itu, seo-seo ya. Ya datang turun dari mobil ya, terbuka pintu mobil, kemudian disambut, ya disapa semuanya ketika duduk ya, duduk di kursi, kemudian seorang ibu langsung datang, bilang bilang siang Pak, ya. Sore sore Pak, ya Assalamualaikum Pak, kemudian dibawakan langsung apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian intinya disambut dengan sambutan yang baik, tapi dia tidak melakukannya kepada sosok yang paling berhak yaitu suaminya. Ya, suami tidak dihargai, tidak dihormati, sehingga kadang suami itu ya hatinya telah pergi dari rumah sebelum kakinya melangkah keluar rumah. Oke, maka intinya sini berbuat baik secara umum ada takrim, ya, penghargaan, mahabbah dan juga adaul hukuk kata Susimin. Beliau mengatakan dalam kesempatan lainnya, beliau mengatakan as-sa'adatu zawjiyatu la ta'ti bil unfi wa fardi saytarah, bahwa kebahagiaan rumah tangga tak akan terwujud dengan cara kekerasan dan sikap otoriter. Ini adalah kekeliruan. Bal yajibu an yangdur az-zawj ila zawjati ala annaha qarinatuhu wa ummu auladihi wa ra'iyatu baiti fayahtarimu huwa kama yuhibbu aidan an tahtarimah. Belum mengatakan sebenarnya sebutkan dalam fatwa Nur wa Darb bahwasanya kebahagiaan rumah tangga takkan terwujud dengan cara kekerasan dan sikap otoriter. Ini adalah kekeliruan. Tapi seorang suami yang baik hendaknya memposisikan istrinya sebagai mitra hidupnya, sebagai teman hidupnya, sebagai ibu dari anak-anaknya dan wanita yang telah berjasa mengurus rumahnya, sehingga dia akan menghargai istrinya sebagaimana dia ingin juga istrinya menghargainya. Jadi harus saling menghargai pasangan kita, harus sabar ya, harus memberikan ya penghargaan. Coba ibu-ibu tolong perhatikan suami kita ini. Ya, ini orang Balikpapan tuh bahasa-bahasa ini ya. Jakarta Isra, ya. Bahasa Jakarta maksudnya. Ya, Iqbal. Bahasa Jakarta di sana ya. Kalau di Balikpapan ya. Nah, itu yang gini. Nah, saya pakai bahasa formal saya kok gitu. Ini banyak wanita ini tidak paham tentang suaminya. Hari ini kan banyak suami tidak berbicara kan?
langsung mati, langsung stroke ya. Dia tidak berbicara ya. Eh, Tolong, suami itu bebannya berat, tanggung jawabnya besar. Dia diwajibkan untuk bagaimana bersikap sebagai seorang imam, bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik dan memproteksi anak-anaknya dari anak istri dari berbagai macam keburukan, ya, kejahatan secara fisik dan juga kejahatan dari gangguan setan, ya, datangnya kemaksiatan. Berat sekali. Maka banyak laki-laki itu dia diam karena dia berpikir banyak yang ada di pikirannya. Saya mengerti banget, kayak tong cuma suami berpikir, kita juga banyak kita pikir. Benar. Tapi yang mempertanggungjawabkan paling besar itu adalah suami. Banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga pertanggungjawabannya kepada orang lain. Sehingga kita mendapatkan di sana ada suami. Masya Allah, kita perhatikan suami itu sebagian itu eh, kita melihat di balik senyuman suami barangkali ada badai yang ia lawan tanpa suara. Di balik tatapan matanya yang teduh, barangkali ada resah yang ia sembunyikan agar wanitanya tetap bahagia. Suamimu mungkin bukanlah tipe lelaki yang pandai merangkai cerita, menampilkan kata-kata romantis dan indah, tapi peluh keringat di dahinya adalah surat cintanya. Dia telah berjasa membawakan nafkah, menjaga kesucianmu, ya, mendidik anak-anakmu. Maka wanita yang baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang peduli kepada suaminya, yang memiliki empati yang besar kepada suaminya, yang mampu memberikan ketenangan di hati suaminya, bukan sekedar kata, tetapi dengan pelukan hangat ketika ia datang, dengan sambutan indah yang membuat suami itu akhirnya bisa melepaskan berbagai macam kepenatan di dalam dalam rumahnya. Maka ini penting untuk kita berbuat baik kepada pasangan, tapi dia butuh yang namanya pendekatan hati dilakukan karena terkadang lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Jadi ingat ya, meskipun kita belum suka sama istri kita, ya, kita belum suka dengan suami kita, ya, cuma menikah, nikah, oke, deal. Pas berkeluarga kayaknya saya belum tumbuh rasa. Dan mengapa? Karena nama rasa itu perlu ditumbuhkan. Ya, setelah menikah, kemudian bangunlah cinta setelah pernikahan tersebut. Dan cinta dibangun itu dengan penghargaan, curahan kasih, sayang, dan juga bagaimana memenuhi hak ya pasangan kita. Mungkin lebih cepat lagi ya, kita kasih percepat lah, karena sampai jam berapa? Mungkin 10 menit lagi ya. Ya, tapi saya sarankan untuk banyak belajar. Ya, perempuan nanti belajar kajian tentang rengkuh cinta suami, raih diraih. Itu ada pembahasan tentang kitab itu menyelesaikan 22 pembahasan agar bagaimana menjadi istri dambaan dunia dan akhirat, ya. Begitu pula suami juga ada buku Kaifa Taj'al Zawjataka Tuhibbuk, bagaimana 50 tips untuk melelehkan sang kekasih jiwa. Ternyata dia butuh banyak skill, dia butuh banyak kekuatan mental di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Maka ingat, cinta itu bukan sekedar kata tapi dia perlu dibuktikan. Al-hubbu syu'urun mutabadil. Ulama mengatakan cinta itu adalah perasaan yang saling berbalas. Al-hubbu miftahul qulub, bahwa cinta itu adalah pembuka pintu hati. Cinta tentang perasaan yang saling berbalas, perlakuan yang baik dan pengorbanan. Karena pasanganmu tak akan mungkin menyerahkan sekeping hatinya sampai ia juga merasakan getaran kasihmu. Salam hangat, Ustaz Iqbal ya. Salam hangat, sapaan mesra, mengukir senyuman, cumbu rayu, canda tawa. Semuanya akan membuka cakrawala cinta yang tulus dan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna dalam relung hati pasangan suami istri. Kita tidak mau pernikahan itu hanya indah secara fiksi tapi mengerikan secara fakta. Kita tidak ingin pernikahan itu seperti parfum yang wangi di awal tapi akhirnya hilang. Kita tidak ingin ya pernikahan itu eh, menjadi momok yang menakutkan ya, setelah seorang itu menikah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran itu ketika menikah, waja'ala bainakum mawaddata warahmah, setelah sebelumnya sakinah. Kata Allah, litaskunu ilaiha. Kenapa sampai dihadirkan wanita? Ya, bukan manusia dalam bentuk wanita, bukan hewan. Litaskunu ilaiha. Kata Ibnu Katsir, dijadikan dalam bentuk manusia dan unsa. Bukan laki-laki sama laki-laki, tapi laki-laki dengan perempuan untuk bisa merasakan sakinah. Pilih mana? Pilih mana sakrah? Sakinah atau sakinah? Kita butuh yang namanya ya sakinah. Bukan sakinah itu. Maka dia butuh yang namanya perjuangan. Butuh perjuangan. Maka
Ini perlu kita lakukan. Ekspresi cinta setelah nikah. Kalau bukan gasful, gasken. Itu saja. Ya, dan kita perlu untuk mengendalikan perasaan kita, ada proses untuk bagaimana menghadirkan rasa cinta, bagaimana merengkuh hati pasangan kita, dan itu butuh yang namanya kesabaran. Apalagi menghadapi perempuan tidak gampang, Us Iqbal ya. Karena wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang begitu indah tapi misterius. Karena terkadang sangat sulit untuk bisa menebak isi hati dan pikirannya. Tapi sangat ingin dimengerti dan dipahami. Makanya muncul ada istilah apa tuh? Ustaz? Terserah ya, ada satu kata itu kayaknya terserah. Saya kira itu cuma produk rumah tertentu ya. Ternyata terserah, wih, banyak viral katanya ibu suka bilang terserah. Sampai ada bedek katanya, mesti interview saya, sampai warungnya juga ada coto, ada warung nasi campur, nasi gado-gado, nasi apa macamnya. Ternyata satu menunya terserah. Supaya memfasilitasi ketika suami diminta sama istrinya, terserah. Jadi tolong diperhatikan, mungkin bisa tampilkan ya tentang bagaimana tips ya agar menjaga bunga keharmonisan senantiasa merekuh, merekah dan menyerbakan wanginya dalam taman hati pasangan suami istri. Jadi intinya setelah ini bunga. Jadi perlu yang namanya pembuktian dalam cinta kita karena cinta adalah pembuktian ya. Maka perlu untuk pasangan suami istri paham-pahamlah sedikit tentang filosofi dalam mawaddah ya, filosofi. Contohnya ya kita sebutkan di antaranya saja. Kita harus belajar tentang bagaimana menumbuhkan cinta itu dengan berbuat baik. Bisa kita ambil banyak filosofi. Ada filosofi sekuntum bunga mawar. Ya, saya tanya Ustadz di sini, bunga mawar itu apa? Satu kata tentang bunga mawar. Ada mengatakan indah, bunga mawar wa wangi, kan gitu kan? Kalau offline itu tanya bunga mawar. Ada mungkin mengatakan juga bahwa apa? Berduri, ya, karena itu paling berkesan mungkin ya. Ya, dikatakan berduri. Eh, Jadi gini, kata para ulama kita seperti Syekh Salman Al-Audah di dalam tweetnya pada tanggal 31 Juli tahun 2017 ya, kalau tidak salah, beliau mengatakan eh, al-wardatu rumzul hub wal jamal wa tib wa hiya la takhlu min asyak fa ta'lam kaifa tumsiku biha. Catat baik-baik Ustaz Iqbal ya. Beliau mengatakan bahwasanya bunga mawar adalah simbol keindahan, cinta dan kewangian. Tapi karena bunga mawar itu berduri, maka engkau harus belajar bagaimana cara menyentuhnya agar tak terkena durinya. Maka lelaki yang bijak adalah yang fokus menatap bunganya dan bukan durinya. Ya, kata ulama kita, ar-rajul alladzi la yaktafi lil mar'ati min hafwati saghira lan yatamatta bi fadaili al-kabirah. Seorang laki-laki yang tidak bisa memaafkan, memaklumi sedikit kekeliruan, kesalahan dan kekurangan istrinya, maka dia akan terhalang untuk menikmati pesona keindahan istri yang begitu banyak. Ya, itulah kenapa muncul nanti ujung-ujungnya, Ustadz, kenapa tuh istriku dulu ketika ku nikahi itu cantik sekali kan? Ketika saya nikahi dia seperti batu mutiara, sekarang seperti batu karang. Coba. Ya, itu ku senang sekali tuh lesung pipinya, ya lesung pipitnya. Ya awalnya lesung pipit, tapi ketika dia apa? Ketika suami hanya menyentuh durinya saja, kenapa kok begini? Kecewa kak dengan sikap kita begini-begini. Disinggung terus tentang kesalahan, nggak bisa. Perempuan tuh beda. Maka kan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari ya 518 Muslim 148, Istausu binisai khairan, baik-baiki, saling mewasiatkan para aba untuk baik-baik sama istri. Kenapa? Karakternya beda. Fa innahunna khuliqna min dal'in. Karena mereka secara asal penciptaan itu dari dala. Dala itu bukan tulang rusuk, Ustaz Iqbal ya. Jadi nanti sebentar kita kurban, kita cek Ustaz. Ternyata bukan satu, banyak. Bukan ya. Dala itu artinya tulang rusuk tapi bagian paling atas. Itu dala. Ada maknanya secara zahir saya, dala dia tuh bengkok. Ini sebagai gambaran bahwasanya ada kebengkokan. Karakternya itu berbeda. Banyak menurunkan perasaan daripada logikanya. Biar wanita cerdas banyak. Yang IQ-nya tinggi banyak. Tapi kalau diserang, ya dicela, ya dihina, ya kemudian disinggung, digosipin, maka dia terkadang tidak bisa bersikap dengan menggunakan logikanya yang sehat. Maka butuh yang namanya apalagi tulang rusuk. Nah, ini juga tulang rusuk. Ustaz Iqbal bagus ini. Karena kita juga kenal ya tulang rusuk. Kita banyak belajar juga dari filosofi tulang rusuk. Ya, tadi kan sebenarnya tentang tulang rusuk. Karakternya berbeda itu. Karakternya berbeda. Karena wanita tidak diciptakan dari kepala agar menjadi atasanmu.
Tidak pula diciptakan dari kakimu agar menjadi alasmu, tapi diciptakan dari tulang rusukmu untuk menjadi teman hidupmu. Tulang rusuk itu dekat dengan lengan, dekat dengan hati, dekat dengan lengan untuk dijaga dan dilindungi, dekat pula dengan hati untuk dicintai dan disayangi. Karena beda, perempuan itu beda karakter, ya karakternya. Ada saya temukan banyak kasus, laki-laki bagus agamanya, dalam arti dia bela Islam, ya aksi Palestina, bagus dia. Tapi dia perlakukan istrinya seperti demo Ahok dulu, ya kan? Dia kan banyak ikut-ikut, ada Anas, ada itu. Sebagian seperti itu mereka bagus, bagus isinya. Mereka ingin membela agama, tetapi caranya, caranya melawan Syiah seperti cara melawan istri seperti lawan Syiah. Contoh ya, yang lagi marah. Modelnya keras. Istri kalau lihat ini cara berbicara sama istrinya seperti itu, tentu istri mengatakan, "Ah, biar saya terserah. Ya biar saya seperti ini. Biar saya berdosa terserah. Nanti tanggung jawab saya kepada atas, bukan tanggung jawab sama kita." Karena patah. Ya sama ketika mendidik anak ya, mendidik anak perempuan ketika diserang, disalahkan, akhirnya ujungnya patah. Dia tidak punya semangat. Ya terlanjur basah. Ya biar saya seperti ini. Akhirnya tinggalkan rumah. Ya, bukan tidak mau kebenaran, tetapi ketika di-delivery dengan cara yang keliru. Apalagi bapak-bapak ini suka minum kopi ini. Suka minum kopi, tetapi tidak paham tentang filosofi kopi atau belajar dari kopi. Ya, kopi itu Masya Allah kan ikon daripada minuman kebanggaan dan favorit para laki-laki. Jadi kopi itu warnanya apa? Nah, dia hitam kan, tapi tidak kelam. Dia pahit tapi tak perih. Kan gitu kan? Jadi almar'atu mislu qahwa sakhira in tarakta tabrud. Istri itu seperti secangkir kopi hangat yang akan dingin jika lama kau biarkan. Ya, karena suami sibuk, tidak perhatian istrinya. Pas suami datang, "Bi, saya eh, capek Kak." Akhirnya awalnya istrinya kayak manja-manja, ya lesung pipitnya kelihatan, suka tersenyum. Akhirnya perempuan itu menjadi dingin. Kopi itu pernah panas, tapi akhirnya dingin. Siapa yang salah? Yang salahnya orang yang tidak tahu bagaimana cara menikmati kopi itu. Nah, pokoknya banyak lah ya. Sabar juga kita harus belajar dari air hujan ya. Ya, kita belajarlah bersabar dari air hujan yang tak pernah mengeluh meskipun tahu bagaimana rasanya jatuh berkali-kali. Ini cocok ibu-ibu ya. Ya, sabar yang kondisi sekarang ya, ekonomi kita ya, finansial kita ya, dan lain sebagainya. Perlu banyak-banyak bersabar karena banyak rumah tangga rusak. Sekarang kan paling tinggi perceraian kan ekonomi. Ternyata bukan karena suami tidak bisa menafkahi, karena permintaannya luar biasa. Pokoknya Shopee-nya ini untuk tidak muncul Shopee di belakang. Katanya khawatir, sebetulnya muncul Shopee di belakang iklannya di tengah-tengah ini kajian ya. Jadi banyak perempuan seperti itu. Ya gugatan tertinggi pertama pertengkaran ya, pertengkaran. Tapi ternyata yang kedua masalah ekonomi. Ya kan di antara pertengkaran kan ekonomi ya. Gitu ya. Jadi ekonomi banyak perempuan suaminya bisa. Siapa yang tanggung? Suami. Siapa sekolahkan? Suami. Ini uang harian suami. Tapi mengatakan saya sudah 2 tahun, 3 tahun sama dia. Tidak punya kemajuan apa-apa. Ya kan? Banyak perempuan itu karena gaya hidup yang akhirnya menghancurkan keluarga. Banyak perempuan yang berselingkuh karena gaya hidup. Banyak perselingkuhan. Karena kan banyak perselingkuhan bermula dari apa? Dari HP yang terprotek dan chat yang terhapus. Mengaku bahwa apa? Sama ibu ya. Ya tidak semua. Ya kecuali kalau dia berpoligami mungkin ya. Mas Iqbal ya, contoh ya. Jadi dia memang ada hal tertentu yang perlu diprivasi yang dia tidak dibaca sama yang sama lainnya. Tapi kalau tidak, wah apa kecuali kalau hal tertentu anak ya mungkin dah. Tapi secara umum itu terbuka saja pada hal yang perlu terbuka. Yang penting tetapkan aturan. Coba kita percepat. Ustaz Iqbal sampai jam berapa Ustaz Iqbal? 5 jam bisa juga ya. Tapi saya perpendek lagi ya. Ya silakan saya sebelum Ustaz. Nah, ini ingat tawanan juga. Jadi istri itu kayak tawanan. Tapi tawanan cinta yang perlu diperlakukan baik. Ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan saudaranya. Bahkan waktunya sama besti-bestinya itu yang disenangi, yang dihargai. Itu tidak ada lagi, kurang waktunya. Karena sibuk bagaimana mempersembahkan hati dan cintanya kepada suaminya. Dan perempuan harus paham, kalau sudah berkeluarga, maka dia adalah tawanan cinta untuk suaminya. Aku telah dinyatakan sebagai tersangka karena telah mencuri hatimu. Vonis hukumnya mendampingimu sepanjang hidupku. Kan gitu modelnya kan. Nah, kemudian juga jangan dekat sama suami istri kalau ada maunya. Banyak suami itu pas ada maunya dekat-dekat. Saya mengerti ada kebutuhan asasi suami.
Tapi ada suami, ada maunya baru dekat. Istri juga, sekarang saya tak usah itu kalau dia sudah pijit-pijit kakiku toh. Ah, pijit kaki. Itu pertanda itu. Ya, pertanda. Betul memang kalau ingin punya kebutuhan bagus pijit kaki. Tapi terkadang ada perempuan, ada maunya baru pendekatan. Sama juga dengan suami. Ingat, pasanganmu bukanlah seperti payung yang kau butuhkan ketika hujan turun, lalu kau acuhkan ketika ia reda. Maka banyak perlu nih filosofi banyak yang saya mau dipelajari. Ini diantaranya. Jadi jangan ada maunya baru dekat dengan pasangan. Next, Ustaz. Next. Nah, kita mau inti baru mau tanya jawab ya. Ya. Oke. Singkat saja ya. Jadi intinya kalau ingin lelehkan, tampilkan semuanya. Kalau ingin lelehkan kekasih jiwa pasangan kita, maka seperti yang tertera filosofinya. Ya, Ustaz Iqbal, cukup hadiahkan kepadanya 3 S saja. Ya kan? Dan 3 R. Ya, kalau ingin mengambil hati suami. Ya, saya tidak baca, yang terbaca sudah jelas ya. Pertama emas, emas itu tadi romantisme, romantisme, romantisme. Ya, romantisme, salam hangat, sapaan mesra, mengukir senyuman itu penting ya. Untuk bisa karena perempuan tuh makhluk yang suka dengar dengan suara-suara, ya, menyampaikan perasaan cinta, ya kan? Bilang ya habibati, bagus. Ulama itu romantis Ustaz Iqbal. Meskipun dia ahli hadis, itu di luar, tapi kalau di rumah dia romantis. Makanya Syekh Mustafa Ladawi yang kita tahu di YouTube itu luar biasa berwibawa. Ketika masuk kajian keluarga, dia mengatakan dia mengkritik laki-laki yang dingin. Kalau bahasa saya, dingin tak selamanya tentang suhu atau cuaca, tapi juga tentang sikapmu terhadapku. Kan gitu kan? Jadi dia mengatakan banyak laki-laki itu ketika pulang ke rumah dingin sekali. Ada dia, nggak ada kata-kata. Apa kata beliau? Apa sih susahnya ketika kau pulang ke rumahmu, kemudian engkau sampaikan kepada kata-kata yang indah. Apa itu? Beliau mengatakan, ya habibati. Bukan saya bilang ya, saya bilang, ya habibati mungdu khuruji min indik sobat ilan ka'annahu qad marru alayya am. Dek, dek, atau yang, ayang, sejak aku tinggalkan, sejak aku tinggalkan tadi pagi sampai sekarang, kenapa saya merasa seperti terpisah setahun lamanya? Artinya rindu. Baca coba share saja Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada istrinya. Ini persoalannya banyak laki-laki itu menjago gombal teman kantor. Ya kan banyak kasusnya begitu. Tapi jangan diperiksa dia setelah selesai. Saya khawatir kalau kita cobakan contoh ya Ummu Hafiz ya, Ummu Sakira, Ummu Arika pulang interogasi suaminya. Betul kita kayak saya bilang tadi. Tapi ya kasusnya memang yang ada seperti itu mas intinya yang baik-baik lah ya. Astagfirullah pergerakan PKI ternyata semakin menjadi-jadi. Tapi saya mau tanya dulu, apa bedanya antara PKI sama kamu? Ideologi, secara ideologi. Nggak tahu. PKI komunis, kalau kamu kok manis, boleh. Kedua beras. Artinya suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya. Karena terkadang cinta tak mengenal warna kulit, tapi dia mengenal warna duit. Maka bekerja keraslah karena rasa lapar tak bisa diredakan dengan sekedar manisnya senyuman, hangatnya dekapan, dan kan kerasnya tendangan cinta. Kenapa? Sayur mayur tak bisa dibeli dengan 100 kata I love you. Jadi banyak laki-laki malas bekerja. Coba kerja lah, bekerja. Ya, yang keras itu nanti butuh pasang khusus. Intinya kemampuan suami untuk memuaskan istrinya dalam hubungan suami istri kata Ibnu Taimiyah yajibu ala zat watu imrati biqadri kifayatiha. Wajib bagi suami untuk menggauli istrinya sesuai dengan kebutuhan istrinya. Ya kata Ibnu Qayyim wa ala nisbi imra'atahu wat'an. Wajib bagi suami untuk memuaskan istrinya dalam urusan ranjang. Ya, sekarang kan banyak laki-laki yang lemah, loyo, ya, rebahan, rapuhan, ya. Secara finansial dia rebahan, malas kan? Secara mental dia rapuh, ya. Secara biologis dia loyo, ya. Kalau Al-Ghazali mengatakan 3 ciri lelaki sejati, suami sejati. Pertama, rajin ibadah. Yang kedua, giat menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, perkasa di atas ranjang. Paham, Mas Iqbal? Ya kan? Jadi ini itu betul-betul. Yang terakhir silakan kita ikuti kajian saya 11 episode. 11 12 ya. Tentang masalah apa fikih ya ranjang ya sekitar. Adapun istri tolong ya masalah dapur, sumur, kasur. Sisanya biar nanti digeser-geser ya, saya. Digeser-geser slide-nya. Kita lihat karena waktu yang sangat terbatas. Dibilang tadi sisa yang belum 15 menit habis lah. Ya intinya ya, ya silakan kalau ada pertanyaan ya sambil digeser-geser dirinya ya sampai habis ya nggak apa. Ya, Fadol, kita kembalikan.
Ya, baik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallah khairah. Ya, Masya Allah. Terlalu banyak kata-kata mutiaranya Ustaz. Sampai tidak sempat dicatat apa saja yang mau ditulis ini. Ya, baik. Masya Bisa Allah. dinikmati, tak bisa diulangi. Ya, Iya, iya. Bisa dinikmati, tapi bisa diulangi. Iya. silakan. Ini Ana aja sampai mencatat sekitar 10 poin ini Ustaz. Ya, mungkin ada Ya, juga yang baru datang, mungkin alhamdulillah, nggak sempat alhamdulillah. eh, Enggak, menyimak selesai dari awal. bagikan. Izin nanti boleh Bagikan kita slide-nya. share di YouTube Ustaz ya. Biar nanti yang terlambat datang tetap bisa mendapatkan ini ya, materinya dari awal. Dari Ana ini sudah ada dua pertanyaan juga Ustaz ya, tapi mungkin kita lempar dulu ke teman-teman yang hadir. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah benar jika suami di atas umur 35 ke atas, jiwa mudanya kembali lagi Ustadz? Ya, monggo Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah. Terkadang itu ada bahasa komentar komentar para netizen, ya, jiwa mudaku meronta-ronta. Jadi gini, kan sebenarnya tergantung ya, sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Ini saya kan belum apa ini masuk dengan jiwa mudanya itu, kan apakah jiwa muda belereknya ya secara bahasa itu atau secara biologisnya. Ini kan kalau biologis kan tergantung kekuatan fisik dan kekuatan psikis termasuk tentang masalah perasaannya kepada ya pasangannya dan banyak faktor lah ya. Tapi sebenarnya untuk laki-laki nggak ada begitu ya. Dia menikah ya karena dia khawatir terjatuh pada kemungkaran, terjatuh pada maksiat ya. Karena dia masih muda ya, secara fisik dia bagus, ya tanggung jawab secara psikis juga dia belum banyak terganggu ya dengan berbagai macam beban. Nah, setelah berkeluarga dan senang ada era namanya dia bosan. Itu hal biasa kata ulama kita. Yang apa yang disukai saja itu bisa bosan, apalagi yang disukai. Itu normal kan? Coba makan coto tiap hari Ustaz Iqbal. Coto terus. Pasti ya, coba makan ikan tertentu itu terus pasti akan menimbulkan ya kebosanan. Tapi berkeluarga itu amanah. Ya, amanah dan perasaan juga kayak gitu. Perasaan terkadang cinta itu seperti air hujan, terkadang deras, terkadang rintik-rintik, terkadang tidak turun sama sekali, bahkan panjang tidak turun. Itulah disebut dengan kemarau cinta. Tetapi dengan doa, dengan ikhtiar untuk memperbaiki, diharapkan setelahnya akan turun hujan yang deras ya. Jadi gini, kalau secara biologis, laki-laki itu kan secara umum nanti ketika sampai usia 40 tahun ya. Ketika 40 tahun, kalau bahasa kita 38, 39 lah, karena kan ini kan kalender Hijriah ya, 40 tahun. Karena dia mulai drop ketika usia 38, yaitu secara biologis dia mulai mulai drop, tidak seperti biasanya. Ya, memang usia 30-an itu ya mulailah ya. Karena 30-an mulai muncul 6 tahun pertama, 7 tahun mulai ada fase yang dia rasa bosan dan dia gagal dalam mendesain untuk menghilangkan kebosanan dan mencari format atau cara baru untuk menghilangkan kebosanan dengan mendatangkan variasi-variasi yang lain. Ini kan karena kegagalan itu ya. Saya tanya Ustaz Iqbal, ada nggak teman tak SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang akrab? Ada kan? Ada aja. Ada. Kenapa tetap kita bertahan? Karena dia baik, ya dia setia, tempat tempat curhat yang baik. Seharusnya kata Ibnu Katsir, semakin lama kita berkeluarga, maka perasaan itu semakin kuat. Ya. Siapa Ji teman kantor tadi SD? Siapa Ji? Ya, siapa Ji maksudnya? Yang mereka positif ya. Maksudnya beda sama istri yang apa ya, yang kita punya kebutuhan, kemudian kita bisa salurkan pada istri kita. Istri yang memberikan kepada kita hidangan, ya menyiapkan makanan untuk kita, mengurus anak-anak kita, jasanya banyak, rasanya telah kita nikmati, jasanya telah ia berikan. Seharusnya itu semakin lama berkeluarga, maka semakin cinta dan semakin rahmah, semakin kasih sayang. Seharusnya begitu. Nah, tapi kalau biologis kan beragam ya. Jadi intinya kalau dia semangat sudah ada, ini kan masuk dalam wilayah lainnya. Intinya apa? Ada pasangan tak itu, maka kejarlah surga Allah dengan berbuat baik kepada pasangan dan saling mendukung untuk menyiapkan generasi ya terbaik atau generasi robani. Itu fokus fokus kita. Adapun yang mungkin pertanyaannya meronta-ronta, gara jiwaku meronta-ronta, seperti saya punya kebutuhan lain, itu perlu dilihat kasus per kasus kan. Ya, yang bertanya ini apa benar? Tidak. Laki-laki tidak ada tuh istilahnya apa sebenarnya apa? Puber kedua ya? Tidak ada. Ingat, bapak saya tuh usia 76 tahun, itu puber terus.
ya. Kalau mau diangkat 76 tahun ya itu bisa secara biologis setiap pekan bisa melakukannya, ya. Kenapa pertama kali kita sebutkan di ruangan publik ya, ya. Ya, ada anak-anak 22 tahun tapi kayak 72 tahun. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak yang 72 tahun belajar di sini akan disetting rasa 27, ya Iya. kan? Ini kan banyak faktor sebenarnya ya. Jadi banyak faktor. Tapi banyaknya faktor karena godaan ya. Jadi laki-laki itu karena dia merasa lebih mapan ya. Dulu saya menikah sama istri saya itu ya karena ya saya realistis ya. Uang tidak ada. Pengennya sama perempuan yang cantik contohnya. Tapi ya belum ada modal saat itu. Kalau sekarang kan CEO Kak ya. Sudah jadi ini, sudah jadi ini, jadi itu. Ya akhirnya dia punya pikiran-pikiran yang udah enggak apa-apa. Kalau masalah yang dimaksudkan itu jiwa merontanya kemudian dia pengen apa? Ini pertemuan pertama ya. Ya, kemudian dia ingin menggandakan, menduplikasikan bahagia, ya, kebahagiaan. Menurut sebagian orang, ini kan bukan tentang kita mau. Hidup itu tidak semua tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Allah tahu. Ya, karena manusia hanya bisa mereka, sementara Allah mengetahui segalanya. Kalau maksudnya itu karena kalau dia memang biologisnya tinggi, ya, ya semakin saja, semakin saya salurkan, gak ada masalah. Jadi istri kau tahu suaminya itu betul-betul menggelegar, ih, kenapa nih suaminya pas 35 tahun semakin apa? Semakin bersemangat kan? Layani suami dengan baik. Ya kalau perlu kesibukannya yang selama ini dikurangi. Karena tugas istri utama menjaga kesucian suami. Banyak suami selingkuh karena istrinya tidak nih. Saya berapa pekan lalu di chat ya, dia mengaku berzina 2 kali dengan perempuan. Kenapa? Pengen sekali berhubungan tapi istrinya tolak. Proposal berhubungannya ditolak. Saya tidak tahan Ustadz. Ya, ya maaf. Anda bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada laki-laki dinikahi janda, baru 10 hari istrinya tinggalkan. Kenapa? Lebih nyaman sama orang tuanya. Bukan masalah lebih nyaman, bukan masalah lebih nyaman sama ibunya daripada suaminya, bukan masalah ini tanggung jawab Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bisa jadi saya main tangan sendiri? Antum lumayan, kenapa? Baru berpikir, yang lainnya sudah melakukannya. Ya, dia berpikir. Maka tolong tolong istri saya kalau kalau umat baca ini isinya banyak perselingkuhan. Banyak kasus terjadi. Nah, suami itu kalau sudah syahwatnya sudah tinggi, tadi kan jiwanya meronta-ronta, itu otaknya koslet. Kalau laki-laki itu gampang koslet karena perempuan, karena syahwatnya ketika sudah tinggi dan tidak disalurkan, maka itu akan membuatnya tidak bisa berpikir normal. Maka jangan heran bisa ustadz, bisa siapa tiba-tiba terjatuh daripada perkara pelanggaran karena fitnah itu begitu besar, terutama pada zaman zaman sekarang. Maka dalam hadis itu harus ingat melayani suami itu pekerjaan maha penting dan mendesak. Makanya disebut dalam hadis kalau kalau suami ngajak istri berhubungan, istrinya nolak, yang marah siapa? Fakat atau Gutban, suami marah. Yang dilaknat, laknat malaikat. Yang dilaknat justru istri. Loh, biasanya kan yang kita cela yang marah-marah. Tidak, marahnya suami dimaklumi. Dia butuh, istrinya tolak. Yang dilaknat istri. Suami dimaklumi kemarahannya dalam agama. Disebutkan dalam hadis ketika ada suami ngajak istrinya berhubungan ya. Lagi masak ya. Masa penting nggak Ustaz Iqbal? Penting. Ini suami datang ini dia mau berhubungan, jelas nampaknya mau berhubungan. Bagaimana suami ini lagi masak tapi suami minta berhubungan. Apa saya lakukan? Matikan kompor di dapur dan nyalakan kompor cinta suami. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi, kalau istri sudah di atas tunggangan, layani suami. Sebagai kadang paham, salah paham ya, ada tuh ibu ceramah kayak begini dipahami, masa langsung di dapur, masa langsung di atas apa? Bukan begitu maksudnya. Ya maksudnya hatta la tanur meskipun di kompor, bukan di kompornya, bukan maksudnya nyala matikan kompornya, kemudian apa? Kemudian layani suami. Ketika mau pergi naik motor, itu suami ternyata matanya mata-mata muka-muka kamasiang ya, muka-muka butuh ya. Ya, maka silakan layani suami. Kalau tidak dan makanya banyak suami banyak dari istri. Ustaz, itu kena Ustaz ya, masuk di tim. Itu kenapa suami saya itu terkadang dia minta pada waktu yang tidak tepat. Maksudnya apa? Tadi subuh aman. Nanti pas saya mau ke kantor, baru dikejar-kejar. Beda. Kenapa? Habis subuh masih botok ya. Habis subuh dia biasa-biasa. Ini mau ke kantor berhias coba setengah jam. Suami cium suami wangi istrinya, kemudian harum tubuhnya, kemudian juga cantik istrinya. Ditarik, ditanya, masih bisa kah kalau sholat nanti saya mandi menjelang zuhur? Ya fikir ya boleh,
Ya, tolong Ibu ya, jaga suami, jaga suami. Jaga suami, banyak perempuan ini ingin suami jaga matanya. Ingin suami jaga kehormatannya, ingin tidak selingkuh. Kalau kau mau suamimu tidak selingkuh, ya jaga matanya, jaga pandangannya, berpenampilanlah yang menarik dan puaskan suami dalam urusan urusan biologisnya. Ini masalah yang sangat penting ya. Ya mungkin mungkin yang bagian tahu jurusan saya adalah seksolog ya, secara lebih lebih khusus. Dan memang tidak bisa kata ulama kita, idza qama dzakaru rajul dzahaba thulutsu aqlu. Jika kemaluan seorang laki-laki sudah tegak berdiri artinya dikuasai oleh syahwat, maka akan hilang akan menghilang akan hilang 3/4 akal sehatnya ya. Man apa sulusah ya, idza qama dzakar rajul dzahaba sulusa akli. Ya, akan hilang daripada 2/3 akal sehatnya. Makanya supaya dia tidak beleng-beleng, itulah rahasia kenapa ulama kita cerdas. Ya sudah, Ustaz Iqbal, itu cerdas. Itu cerdas. Kenapa ulama mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya berhubungan suami istri itu adalah turaqiqu, melembutkan hati. Kata Al-Qurtubi, yusofi bisa menjernihkan hati. Kata Al-Ghazali, sababun litaharatil qalb, dia bisa menjadi penyuci, penjernih hati. Hati jernih, pikiran bersih kan, dan lain sebagainya. Kalau ditunaikan dengan cara baik, dilayani secara secara bagus. Maka tolong Ibu ya, layani kisahnya baik-baik. Jangan anggap remeh masalah biologis, dan jangan cara melayani cuma seadanya saja. Sebagian ikhwah bertanya, istriku kalau mau berhubungan, tidak ada semangatnya. Ya, kakak sini kak. Kalau mau ki, coba-coba ki. Masih banyak urusanku. Langsung hilang dia punya ini, hilang. Jadi tolong ya, makanya ikuti kajian saya 14 pertemuan, 11 ya. Ya tentang bagaimana berkenan tentang pelayanan kepada ya suami kita, pelayanan kepada istri kita. Suami juga jangan karena pakaian lemah. Ini kadang-kadang perempuan juga malas karena dia tidak terpenuhi ya kebutuhannya. Itu ya, saya kira cukup saya. Ya, Ustaz, Apa nih cukup. jika suami di atas umur 35? Ya, pokoknya kalau suami mau 35 mau 40, pokoknya layani suami. Ya, itu ada pekerjaan penting untuk dilayani supaya nanti suami tenang ketika berpikir, enak ngajak ngobrol. Ah, tapi kalau tidak, marah-marah suami, ditanya baik-baik, langsung kemudian suami cuek. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi, otaknya koslet. Ya, hatinya kotor, pikirannya tidak jernih. Semoga ibu-ibu di sini bisa seperti istri para nabi. Saya tutup yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya masing-masing di antara istri-istri Nabi senantiasa menyiapkan tubuhnya untuk dinikmati secara biologis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja dan kapan diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah adab etika daripada istri soleh yang mampu menjaga pandangan suami dan menjaga kehormatan suaminya. Barakallahu fikum ya jami'an. Mohon maaf atas berbagai macam kelemahan dan kekurangan. Saya akui kami belum sampai pada level suhu, masih cupu yang bergerak ya ke atas. Ya kesalahan, kekurangan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khairah atas jawaban dan semoga terjawab apa yang ditanyakan oleh penanya tadi dari Ummu Zain ya, Masya Allah. Baik, Aba wa umat sekalian, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena ada beberapa pengumuman.